Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Loselina dan Lose Dimas di hari Minggu yang indah ini. Kita berjumpa lagi, kita bertemu lagi untuk kita bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Yuk, kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita nyanyikan Kami Bawa Pujian. Yuk, kita nyanyi sambil bertepuk tangan yuk. Kami bawa pujian. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami kami bawa pujian. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. 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 Ya, adik-adik dipersilakan duduk kembali. Ya, kita akan masuk di dalam doa. Sebelumnya silakan duduk, kita akan melipat tangan, kita tutup kepala, kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan Kau mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing untuk bersekutu, memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati kami, memberikan kami hati yang teduh, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu, kami dapat menyembah Engkau dalam puji-pujian dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada kalian yang sudah mengirimkan video ayat hafalannya, untuk Nathan, Malvin yang selalu setia, Shirley juga, Abigail yang sudah setia mengirimkan video ayat hafalannya. Jempol buat kalian. Nah, ada Stanley yang baru mengirim. Terima kasih Stanley, hebat. Yuk kita beri tepuk tangan buat Stanley. Ya, Lose tunggu. Oh ya, ada Merah juga. Nah, Lose tunggu untuk kalian yang belum mengirimkan, yuk kirimkan yuk. Kita mau menghafalkan ayat hafalan karena firman Tuhan itu yang mengisi hidup kita, yang menunjukkan jalan buat hidup kita. Ya, Lose tunggu semuanya untuk mengirimkan video ayat hafalan. Yuk kita tonton video-video kompilasi yang sudah teman-teman kalian kirimkan. Keluaran 20 ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Keluaran 20 ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Shalom Lause, hari ini Stanley akan menghafalkan ayat minggu ini. Keluaran 20 ayat 12, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang kuberikan. Shalom Lause. Saya akan menghafalkan Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Terima kasih. Shalom, saya sekarang Nathan mau ayat hafalan. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu
supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Shalom Lose. Shalom Lose, hari ini Mera akan menghafalkan ayat hafalan Keluaran 20 ayat 12. Berbunyi, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Terima kasih Lose, dah. Ya, itu tadi video teman-teman kalian. Wah, Lose kangen juga dengan yang belum pernah mengirimkan siapa ya. Yuk, yang belum merasa belum pernah, yuk kirimkan yuk. Lose kangen dengan kalian. Ya, minggu lalu kita sudah mendengar firman Tuhan tentang perintah Allah yang keberapa? Yang kelima. Apakah kalian sudah melakukan firman Tuhan yang kalian dengar minggu yang lalu? Apakah kalian sudah berterima kasih kepada orang tua kalian? Apakah kalian sudah menunjukkan kasih kalian kepada mereka? Sudah mendoakan mereka? Apakah kalian sudah mendengar mereka? Apakah kalian juga sudah mentaati mereka? Apakah kalian juga sudah berkata sopan, menghormati mereka, memperlakukan mereka sebagai orang yang berharga dalam hidup kalian? Ya, Lose harap kita semua sudah melakukannya. Ya, yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang kita ingat kembali pelajaran minggu lalu kita, sebuah lagu yang baru yang kita pelajari bersama, yaitu Hormati Orang Tuamu. Yuk kita nyanyikan sambil bangkit berdiri, kita nyanyikan Hormati Orang Tuamu sebagai ungkapan rasa hormat kita kepada orang tua kita dan rasa cinta kasih kita kepada mereka. Kita mau melakukan firman Tuhan ini. Mari kita bangkit berdiri. Kalau ada papa, mama di sampingmu, peluk mereka ya, gandeng tangan mereka. Orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang diberikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Bukan patuh mama, bukan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Ya, kita nyanyikan sekali lagi ya. Gandeng tangan mama, gandeng tangan papa, katakan, aku sayang kamu mama, aku sayang kamu papa. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang kuberikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Bukan patuh mama, bukan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Ya, itu tadi lagu yang kita nyanyikan minggu lalu, yang kita nyanyikan minggu ini. Yuk, sekarang kita akan berdoa, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lose Dimas. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan kami kedua orang tua yang baik buat kami, orang tua yang berharga buat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, jika sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, Engkau hendak menyampaikan firman-Mu melalui Lose kami Tuhan, kiranya Engkau mau pakai dia Tuhan sebagai alat Tuhan untuk menyampaikan suara Tuhan kepada kami. Tuhan berkati kami, berikan kami telinga yang mau mendengarkan firman-Mu, Engkau juga memberkati Lose kami, Engkau pakai dia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk adik-adik. Siapkan Alkitabnya, alat tulis untuk mencatat bila perlu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom. Ketemu lagi deh sama Lose Dimas minggu pagi hari ini. Nah,
Lose mengucap syukur, Lose masih bisa diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa menyapa adik-adik melalui ibadah sekolah minggu, walaupun kita melakukan ibadah secara online. Nah, Lose ingin kalian melihat slide yang akan Lose tampilkan berikut ini. Nah, kira-kira kalau setelah kalian melihat slide yang Lose tampilkan itu, kalian akan bisa melihat apa? Kalian akan melihat beberapa anak yang memiliki perbedaan. Ada yang berbeda warna rambutnya, ada yang berbeda bentuk rambutnya, ada yang berbeda warna kulitnya, dan ada yang berbeda lebar matanya. Nah, Lose Dimas juga yakin bahwa kalian memiliki banyak sekali perbedaan dengan saudara kalian. Kalian pasti memiliki banyak perbedaan dengan teman-teman kalian. Baik itu perbedaan rambut, warna kulit, lebar mata, atau kalian pasti memiliki perbedaan tentang keahlian kalian. Apa yang kalian senangi, makanan apa yang kalian senangi, dan apa yang tidak kalian senangi. Nah, tetapi di semua perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita manusia, ada dua kesamaan. Ada dua kesamaan yang Tuhan berikan pada kita. Apa itu? Yang pertama, kita sama-sama manusia. Ya, kita sama-sama manusia. Tetapi itu bukan persamaan yang utama. Ada lagi persamaan yang berikutnya. Apa itu? Dan ini adalah persamaan yang utama di dalam kehidupan setiap manusia. Apakah itu? Ya, kita semua manusia adalah ciptaan Tuhan yang sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Itu adalah kesamaan yang utama di dalam setiap umat manusia. Bahwa kita manusia diciptakan oleh Allah, diciptakan oleh Tuhan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Karena itulah, karena kita diciptakan oleh Allah sesuai dengan gambar dan rupa Allah, itulah yang mendasari Allah memberikan perintah dalam 10 perintah Allah yang ke-6. Apakah itu? Ada yang tahu? Ya, itulah yang menjadi dasar Allah memberikan perintah yang ke-6 dalam 10 perintah Allah, yaitu apa? Jangan membunuh. Nah, apakah adik-adik tahu? Apakah arti kata membunuh itu? Ada banyak definisi. Dan salah satu definisi dari kata membunuh itu adalah penghilangan nyawa manusia, baik itu diri sendiri atau orang lain, secara tidak adil. Nah, Lose Dimas meminta kalian melihat pada penekanan kata-kata tidak adil. Apa maksudnya, Lose? Ya, karena ada pembunuhan yang dilakukan oleh manusia yang bukan merupakan pembunuhan yang tidak adil. Apa itu contohnya, Lose? Ya, kalian mungkin tahu pembunuhan yang dilakukan oleh tentara yang sedang berada di medan perang. Tak kala mereka harus membunuh musuhnya. Yang kedua, contohnya, tak kala seseorang harus membunuh orang lain karena untuk mempertahankan diri atau mempertahankan nyawa mereka sendiri. Dan contoh yang lain, kita membunuh binatang yang akan kita jadikan untuk menjadi makanan kita. Semua itu adalah contoh-contoh pembunuhan
yang bukan pembunuhan yang tidak adil. Walaupun itu semua terjadi akibat kejatuhan manusia di dalam dosa. Andai kata manusia tidak jatuh di dalam dosa, tidak akan ada perang, tidak akan ada kejahatan yang membuat kita harus mempertahankan diri, dan semuanya itu tidak dikecam di dalam Alkitab. Nah, tetapi apa yang dimaksud dengan pembunuhan yang tidak adil itu? Nah, yang dimaksud dengan pembunuhan yang tidak adil itu adalah pembunuhan yang dilakukan untuk menghilangkan nyawa seseorang, baik itu orang lain ataupun menghilangkan nyawa diri sendiri, atau yang biasa kita sebut dengan bunuh diri, karena sesuatu yang tidak wajar, yang tidak sesuai dengan hukum, tidak sah. Yang bisa dikarenakan oleh karena apa? Karena kemarahan seseorang terhadap orang lain, kebencian terhadap orang lain sehingga dia ingin melenyapkan nyawa orang itu. Atau bisa juga disebabkan karena iri hati kepada orang lain. Tentu adik-adik masih ingat cerita tentang Kain dan Habel, bukan? Di dalam kitab Kejadian, di mana saat itu Kain iri kepada Habel karena persembahan Habel diterima oleh Allah, sedangkan persembahan Kain tidak diterima oleh Allah. Sehingga ada iri hati di dalam diri Kain. Dan kemudian apa yang dia lakukan? Tanpa alasan yang jelas, karena iri hati, Kain membunuh Habel. Nah, itu adalah salah satu contoh dari pembunuhan yang tidak adil. Mengapa Allah begitu membenci pembunuhan yang tidak adil ini? Kembali lagi, mengapa Allah menciptakan manusia? Allah sangat membenci pembunuhan yang tidak adil karena apa? Dengan melakukan pembunuhan yang tidak adil, manusia merusak atau menghilangkan nyawa ciptaan Allah yang diciptakan oleh Allah sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Itu penyebabnya. Itu juga yang mendasari 10 perintah Allah diberikan, terutama perintah yang ke-6, jangan membunuh. Dan hukuman untuk orang yang membunuh tidak adil itu tidak main-main. Kalian mau tahu hukumannya apa? Yuk kita mau buka sama-sama di dalam Alkitab kita, di dalam kitab Kejadian 9 ayat yang ke-6. Yuk, saya ajak kalian untuk buka Alkitabnya di dalam kitab Kejadian 9 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan buat kalian semua. Kejadian 9 ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Ya, sudah jelas bahwa kalau kalian membunuh, pembunuhan yang tidak adil, hanya satu hukumannya, yaitu apa? Hukuman mati. Darah kalian juga harus tertumpah. Nah, kalau gitu ada banyak orang yang berkata begini sama Lose. Wah, aku bersyukur nih kalau begitu aku sudah sempurna dong melakukan hukum Allah yang ke-6. Karena kan aku tidak membunuh atau menghilangkan nyawa untuk diriku sendiri. Aku tidak membunuh atau menghilangkan nyawa orang karena iri hati. Aku tidak membunuh orang lain karena aku marah kepada dia. Tapi betulkah demikian? Kata orang-orang itu. Apakah kita sudah sempurna melakukan perintah Allah yang ke-6 ini? Jangan membunuh. Karena kita tidak menghilangkan nyawa seseorang, atau karena kita tidak menghilangkan nyawa diri kita sendiri.
Apakah kita sudah sempurna melakukan hukum yang keenam ini? Sekali-kali tidak. Hanya Tuhan Yesus saja yang sempurna telah melakukan hukum yang keenam ini. Loh, mungkin kalian bertanya, mengapa demikian Lose? Kan aku tidak membunuh orang karena aku membenci. Nah, Lose mau ajak kalian buka sekali lagi Alkitab kalian dari Matius 5 ayat yang ke-21 dan ke-22. Yuk kita mau buka Alkitabnya sekali lagi. Mengapa kalian dikatakan tidak sempurna melakukan hukum yang keenam ini? Lose akan bacakan buat kalian. Matius 5 ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-22. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku di sini huruf besar, Tuhan Yesus yang mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ya, kalian bisa lihat itu. Firman Tuhan berkata, tak kala kalian marah kepada saudara kalian atau kepada orang lain, itu Tuhan menyamakan dengan suatu pembunuhan. Ya, ketika kalian, sekali lagi seulang, ketika kalian marah kepada seseorang, ketika kalian berkata-kata kasar kepada seseorang, itu Tuhan menyamakan dengan pembunuhan. Mengapa demikian? Karena dengan kalian kala marah yang tidak berdasar, tak kala kalian mengata-ngatai seseorang dengan perkataan misalkan, kamu bodoh, kamu tolol, kamu otak udang. Tuhan Yesus sangat membenci akan hal itu. Karena apa? Dengan kalian mengata-ngatakan orang seperti itu, atau kalian marah kepada orang seperti itu dengan tidak alasan yang jelas, kalian sudah tidak menghormati orang lain, yang mana orang lain itu adalah juga ciptaan Allah, yang diciptakan oleh Allah sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Tuhan Yesus ingin kita menghormati sesama kita manusia. Ingat bahwa tak kala kalian marah kepada orang lain, tak kala kalian mengata-ngatai dengan kasar, kalian marah karena adanya iri hati, karena kebencian di dalam hati kalian, Tuhan menyamakan itu dengan pembunuhan. Dan Tuhan tidak senang akan hal itu. Dan kalian tahu bahwa apa? Kalau kalian melakukan dalam tanda kutip pembunuhan itu, ada hukuman yang Tuhan sediakan buat itu. Dan saya yakin Tuhan senang dengan anak-anaknya yang berkata-kata dengan baik, berkata-kata dengan manis. Karena apa? Dengan kalian melakukan itu, sama saja kalian menghormati ciptaan Tuhan yang merupakan gambar dan rupa Allah. Nah, lalu kalian mungkin akan bertanya, Lose, kalau begitu saya nggak boleh marah dong. Kalau begitu saya nggak boleh dong marah-marah kepada orang lain. Nah, mari kita buka dalam Alkitab kita yang terambil dari kitab Efesus pasal yang keempat ayat 26 sampai dengan 27. Yuk, buka Alkitabnya, Lose akan bacakan buat kalian. Efesus 4 ayat 26 sampai dengan yang ke-27. Yang berbunyi demikian. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan
kepada iblis. Nah, di ayat ini dikatakan marah dengan alasan yang jelas itu boleh. Tetapi marah itu jangan sampai membuat kita berdosa. Maksudnya apa? Tak kala kita marah, kita mengumpat. Tak kala kita marah, kita berkata-kata yang kasar terhadap orang yang kita sedang marahi. Tak kala kita marah, kita mengata-ngatai orang tersebut dengan kata-kata yang kotor. Dan itu yang Tuhan tidak ingin kita lakukan. Tuhan ingin kita, kalau kita marah, jangan terlalu emosi, jangan mengata-ngatai yang kotor. Dan kita menjelaskan kepada orang yang akan kita marahi tersebut, mengapa kita marah, apa yang perlu diperbaiki oleh orang itu, apa yang perlu diperbaiki oleh kita juga yang sedang marah itu. Dan Tuhan mengingatkan kita, tak kala kita marah, itu harus sudah diselesaikan sebelum matahari terbenam. Janganlah memendam amarah, karena apa? Tak kala kita memendam amarah, mungkin akan timbul iri hati. Dan itu akan menjadikan kebencian yang semakin dalam hati kita terhadap orang yang sedang kita benci tersebut. Dan Allah tidak ingin kita melakukan hal itu. Nah, adik-adik, kiranya penjelasan Lose Dimas tentang firman Allah yang 10 hukum Allah, terutama perintah yang ke-6 ini, jangan membunuh, bisa adik-adik terima dengan baik dan boleh kita terapkan di dalam kehidupan kita. Untuk kita, dalam tanda kutip, mungkin kita tidak membunuh, dalam hal ini menghilangkan nyawa seseorang. Tetapi ingat bahwa kalian dikatakan, kita semua dikatakan membunuh tak kala kita mengata-ngatai orang itu dengan kasar, kita mengata-ngatai orang itu dengan kata-kata yang kotor. Karena apa? Sama saja kita tidak menghargai orang itu, tidak menghormati orang itu yang juga merupakan ciptaan yang diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Dan apa? Konsekuensi terakhirnya, Tuhan Yesus ingin kita saling mengasihi dan kita saling menghormati di dalam Tuhan Yesus. Karena itulah yang Tuhan Yesus mau untuk kita lakukan. Yuk, Lose ajak kalian untuk berdoa sebelum Lose mengakhiri pemberitaan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Untuk perintah-Mu, hari ini kami boleh belajar akan perintah-Mu yang ke-6, jangan membunuh. Mungkin kami tidak membunuh manusia secara langsung. Mungkin kami tidak membunuh, menghilangkan nyawa orang lain secara tidak adil. Tapi hari ini kami boleh belajar Tuhan, untuk kami juga tidak membunuh orang lain dengan kata-kata kami yang kasar, dengan kata-kata kami yang kotor, dengan mengolok-olok orang lain, mengolok-olok teman-teman kami. Karena itu juga kau anggap sebagai suatu pembunuhan. Dan kami mau Tuhan melakukan firman-Mu, kami menjadi anak-anak yang berlaku kudus, manis di hadapan-Mu, dan biarlah itu mendatangkan puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Ajar kami menghormati sesama kami, ajar kami mengasihi sesama kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Selamat pagi, shalom. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Lose Dimas. Sekarang kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan menghafalkan ayat hafalan kita pada minggu ini yang diambil dari kitab Keluaran 20 ayat 13. Keluaran 20 ayat 13. Yuk kita buka Alkitabnya, gampang ini. Ayat hafalan yang tersingkat yang kita akan hafalkan. Ya, sudah ketemu? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Keluaran 20 ayat 13. Jangan membunuh. Ya, gampang ya? Yuk, ditunggu video kiriman kalian minggu depan.
Ya, sebagai respon atas firman Tuhan yang tadi sudah kita dengarkan, yang sudah disampaikan oleh Lause Dimas, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan kita menaikkan pujian. Kita nyanyikan Ku Kasih Kau dengan kasih Tuhan. Yuk, kita bangkit berdiri. Yang masih duduk kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan Ku Kasih Kau dengan kasih Tuhan. Kita nyanyikan sambil bertepuk tangan ya. Yuk. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ya, sekarang kita akan menutup persekutuan kita pada minggu pagi ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar. Tuhan ajar kami untuk mengasihi sesama kami manusia dan menganggap mereka begitu berharga di mata-Mu Tuhan. Engkau mengasihi sesama kami seperti Engkau juga mengasihi kami Tuhan. Tuhan ampuni bila selama ini kami sudah bersalah kepada sesama kami, mengatakan yang tidak baik, yang tidak benar, yang jahat terhadap sesama kami Tuhan, yang membunuh karakter mereka Tuhan. Tuhan ampuni kami Tuhan. Kami sudah tahu, kami sudah mendengar firman-Mu supaya kami tidak melakukannya lagi. Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, persekutuan kami pada minggu ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga mengumpulkan kami minggu depan Tuhan, untuk kami bersama-sama dengan teman-teman kami yang lain untuk berbakti, beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sudah menebus dosa kami, yang sudah mengasihi kami, kami berdoa. Amin. Shalom, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.